Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang utama adalah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas segala curahan nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah katakan fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak pernah akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, dan insyaallah kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik teman-teman, mari kita buka majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin? Alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih di tema besar yang sama yaitu waktu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu dengan subtema dan judul yaitu adalah pagi. Dan judul kita adalah proses yang bernafas hingga hilangnya gelapnya malam. Ya, Ustaz ulang. Subtema kita adalah pagi dan judul yang kita akan bahas yaitu adalah proses yang bernafas hingga hilanglah gelapnya malam. Ada di Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-subhi idza tanaffas. Artinya, dan demi subuh bila berangsur terang. Ustaz ulang sekali lagi. Pagi, proses yang bernafas hingga hilanglah gelapnya malam. Ada di Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-subhi idza tanaffas. Artinya, dan demi subuh bila berangsur terang. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan was-subhi idza tanafas di sini adalah apabila sinar matahari mulai menampakkan cahayanya. Ya, sinar matahari mulai terlihat di permukaan bumi. Ustadz ingin juga mengutip beberapa pendapat dari tafsir was-subhi idza tanafas. Pendapat yang lain Ustadz kutip dari tafsir fi Zilalil Quran karya Said Sabiq. Ya, beliau menulis tafsir fi Zilalil Quran ini di dalam penjara dan menghasilkan sebuah karya tafsir yang banyak ya, berjilid-jilid itu. Di sini menjelaskan bahwasanya was-subhi idza tanafas yang dimaksud adalah, kata beliau, subuh itu sebagai sesuatu yang hidup dan bernafas. Nafas adalah cahaya, nafas adalah kehidupan dan gerakan yang merambat pada setiap makhluk hidup. Ya, kita tahu ya, betul ya teman-teman ya, bahwa setiap makhluk hidup itu butuh bernafas. Dan selain kita bernafas teman-teman,
Yang perlu kita syukuri yang tadi Ustaz katakan, fa'in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah menyediakan oksigen yang secara gratis kepada kita semua, ya. Kalau teman-teman sakit, masuk rumah sakit, kalian akan memakai tabung oksigen dan itu dikenakan biaya yang cukup mahal. Tapi Allah berikan oksigen itu setiap hari, setiap detik, dan kita bisa merasakannya tanpa membayar sepeser pun, ya. Makanya ini adalah satu nikmat. Wasubhi idza tanafas. Di sini Ustadz ingin mengutip juga pendapat dari Buya Hamka, ya, seorang ahli tafsir terkenal di Indonesia dari Minangkabau, mengatakan bahwa wasubhi idza tanafas di sini adalah beliau mengatakan, gembirakanlah setiap sel di tubuhmu dengan memenuhi haknya untuk bernafas di awal pagi. Ulama menjelaskan bahwasanya wasubhi idza tanafas di sini juga, teman-teman, bahwasanya kehidupan seorang muslim itu di pagi hari, ya, dimulai dengan di pagi hari. Jadi kita bernafas di sini artinya kehidupan, dan kehidupan itu sejoknya ya adalah kita mulai di awal pagi hari. Ustadz juga pernah menjelaskan di tema sebelumnya, ya, bagaimana kebiasaan Rasulullah ketika berada di medan jihad, berperang di jalan Allah, itu melakukan penyerangan di waktu subuh, ya. Yang Ustadz jelaskan di tema sebelumnya di Quran surat Al-Adiyat bahwa subuh hari itu Rasulullah ketika melihat sebuah tempat yang mana di sana adalah orang-orang kafir, tidak ada azan yang dikumandangkan, Rasulullah akan menyerang tempat tersebut, ya. Tapi manakala ada azan di tempat suatu perkemahan atau perkumpulan orang tersebut, Rasulullah tidak akan melakukan penyerangan, ya. Jadi teman-teman, proses yang bernafas hingga hilangnya gelapnya malam ada di Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18 ini, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh bila berangsur terang. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah kita memulai aktivitas, kita memulai pekerjaan di waktu subuh, ya. Sekarang Ustadz ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, ya. Ustadz ingin bertanya, kira-kira menurut teman-teman waktu mana yang sangat baik untuk kita menghirup udara? Apakah di waktu pagi, di waktu subuh, di waktu siang, di waktu sore, atau di waktu malam? Coba jawab dengan jujur. Di waktu mana, teman-teman? Ada yang tahu? Udara yang kita hirup, menghirupnya dengan gratis, udara yang terbaik dengan kualitas terbaik, yang mana kita menghirupnya kita akan merasakan segar, ya, karena cuacanya juga sangat baik, udaranya segar, yaitu adalah di waktu subuh, teman-teman, ya. Bahkan hatta sampai kita tinggal di perkotaan pun, ya, udara yang terbaik adalah di waktu subuh. Apalagi kita tinggal di perkampungan, ya, apalagi kita tinggal di dataran gunung, ya. Dulu teman-teman Kutab Awal 3, ya, saat mukhoyam itu di atas gunung, di puncak gunung, ya. Pagi-pagi cuacanya sangat dingin, ya. Cuacanya sangat segar, dan di subuh hari itu bukan hanya airnya saja yang dingin, tapi udaranya pun sangat segar. Wasubhi idza tanafas, dan demi subuh bila berangsur terang. Teman-teman, berarti di waktu subuh itu orang beriman harusnya sudah mulai beraktivitas. Dan kebiasaan Rasulullah SAW adalah tidur di awal waktu. Bagaimana mungkin kita akan bangun di subuh hari ketika kita tidurnya tengah malam, ketika kita tidurnya begadang? Semakin kita tunda tidur kita, semakin kita larut untuk kita istirahat, maka waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat itu jauh lebih panjang. Kenapa? Karena tidur di awal waktu lebih membuat diri kita segar, sedangkan tidur di tengah malam, di larut malam, justru kita akan lebih membuat badan kita tidak segar, ya. Bukan hanya segar, bahkan justru kalau kita sering begadang akan membuat diri kita sakit. Demikian, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz ingin melanjutkan sedikit tentang pembahasan kita, bahwasanya nikmat udara yang Allah berikan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita harus mensyukurinya. Allah telah menghadirkan udara di waktu subuh itu dengan gratis, dan kita harus
bisa sebagaimana orang beriman itu bisa untuk memanfaatkan di waktu tersebut dengan bangun di awal waktu. Mengapa demikian teman-teman? Karena bukan hanya subuh itu udaranya segar, tapi Allah banyak memberikan ganjaran pahala di waktu subuh. Ada yang tahu tidak pahala apa? Ya. Manakala kita bangun di subuh hari, kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu teman-teman, Allah akan berikan ganjaran pahala, yaitu seluas bumi dan langit kepada kita. Ya. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika subuh hari maka bangunlah. Ketika subuh hari maka sholatlah. Ya. Sebagaimana Rasulullah di ayat-ayat yang Ustaz pernah sampaikan, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Malam itu Allah jadikan untuk istirahat, siang itu Allah jadikan untuk mencari penghidupan, dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa tidur setelah sholat isya, maka kita sebagai orang beriman harus mencontoh beliau, harus mengikuti apa yang beliau kerjakan. Namanya ittiba'ur rasul. Kita mengikuti Rasulullah. Ketika kita ittiba'ur rasul, bukan hanya pahala saja yang kita dapatkan, tapi kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, teman-teman. Lalu di akhir Ustadz ingin menjelaskan penjelasan dari seorang dokter, penjelasan ilmiah ya. Ini sebagai ilmu pengetahuan saja, teman-teman. Ustadz mengutip dari Dr. Meti Elvina. Beliau mengatakan, beliau ini spesialis integral dan fungsional tubuh ya, teman-teman. Jadi kata beliau, ini hanya sekedar pengetahuan ya. Tubuh itu mempunyai irama sirkadian. Ustadz juga nggak tahu nih apa yang dimaksud dengan irama sirkadian. Yaitu fungsi setiap organ yang berhubungan dengan siang dan malam. Jadi ternyata organ-organ tubuh kita ini berhubungan loh dengan waktu yang Allah ciptakan di waktu siang dan malam. Beliau melanjutkan bahwasanya bahwa setiap organ itu mempunyai waktu-waktu yang maksimal, waktu-waktu yang optimal untuk bekerja, dan mempunyai waktu yang harus dipatuhi untuk istirahat. Nah, beliau melanjutkan teman-teman, pada saat malam, organ-organ seperti lambung, pankreas, ginjal, dan lain-lainnya itu adalah waktu untuk istirahat. Jadi jangan kita paksakan untuk apa? Mengunyah. Karena kalau di malam hari kita masih mengunyah, maka itu akan membuat lambung kita menjadi berat. Nah, teman-teman ya, ini dulu juga Ustadz pernah gendut nih, ya, pernah gendut. Lemak perut Ustadz 10 ya, yang bagus itu adalah 5 sampai 7 ya. Dan ketika Ustadz mencoba diet ya, Ustadz sampai lemak perutnya 7. Sekarang udah naik lagi nih, teman-teman. Nah, artinya apa? Ketika kita makan di malam hari, kata beliau, itu mempengaruhi kinerja organ tubuh kita. Nah, jadi beliau juga menjelaskan bahwasanya ketika dipaksakan untuk begadang, maka organ tubuh yang harusnya untuk beristirahat malah dipaksa untuk bekerja, maka itu akan mengurangi usia sel kita. Nah, betullah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, yang sebagaimana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya, bahwa Rasulullah itu tidur di malam hari untuk istirahat dan di siang hari itu untuk mencari penghidupan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Rasulullah membiasakan dirinya selalu bangun di tengah malam untuk sholat malam. Setelah itu beliau tidur sejenak sampai mendekati azan subuh, beliau bangun kembali, beliau sholat sunnah fajar, lalu beliau melanjutkan dengan sholat subuh. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi pagi proses yang bernafas hingga hilanglah gelapnya malam ada di Quran surat At-Takwir surat 81 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh bila berangsur terang. Maka coba kita sama-sama, termasuk Ustadz pribadi di sini, membiasakan untuk tidur lebih awal setelah Isya, dan kita bangun di subuh hari, maka kita lakukan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita patuh kepada Allah, Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita ya. Bayangkan teman-teman, matahari yang besar, bulan yang besar itu yang Allah ciptakan, semua patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Manusia seperti kita ini kecil ya.
ukuran kita kecil, nggak sebanding dengan besarnya bulan, nggak sebanding dengan besarnya bumi, tidak sebanding dengan besarnya matahari, bahkan planet-planet lainnya. Mereka semua itu patuh kepada Allah, tapi manusia masa tidak mau patuh sebagaimana para bintang dan planet-planetnya patuh kepada Allah. Maka patuhilah yang Allah katakan, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kita jadikan malam kita untuk istirahat, sehingga dengan istirahat kita itu kita bisa bangun lebih awal, kita bisa bangun di subuh hari, yang mana subuh itu adalah kebiasaan orang-orang beriman untuk memulai aktivitas. Ini yang bisa Ustadz sampaikan teman-teman, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun kepada Allah. In uridu ilal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.